Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 11 Agustus 2022. Kita merayakan pesta wajib Santa Clara Perawan. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Kita diingatkan supaya pengalaman akan pengampunan Allah menjadi inspirasi bagi kita untuk mengampuni sesama. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami supaya pengalaman akan pengampunan-Mu selalu menjadi inspirasi hidup kami. Betapa sering kami mengaku dosa dan Engkau selalu mengampuni dosa kami. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami supaya selalu siap mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara, sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea, di seberang sungai Yordan.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pengalaman akan pengampunan menjadi inspirasi untuk mengampuni sesama. Saya kenal satu keluarga, betapa sering suami istri bertengkar dan malah kadang adu fisik. Sesudah bertengkar, mereka saling memaafkan. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa setiap kali ada pertengkaran, kadang sang istri yang sering menjadi korban. Ia mendapat luka-luka karena dipukul suaminya. Karena sudah tidak tahan lagi, maka sang istri bersama anak-anaknya tinggalkan sang suami, pergi ke rumah orang tuanya. Sesudah beberapa hari, sang istri mengingat kembali apa yang sudah diikrarkannya waktu menerima sakramen perkawinan suci. Waktu menerima sakramen perkawinan, keduanya sudah berjanji, "Saya mencintai engkau seumur hidup, baik waktu suka maupun duka." Sadar akan janjinya, ia kembali ke rumahnya. Dia siap menerima apa saja yang akan dibuat oleh suaminya. Apapun yang terjadi, ia tetap mencintai suaminya dan mengampuninya. Sungguh mujizat terjadi. Sewaktu sang suami melihat sang istri datang, ia memeluk istrinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi apa yang sering dibuatnya. Sejak saat itu sampai sekarang mereka tidak bertengkar lagi. Keduanya sungguh mencintai satu sama lain. Pengalaman karena diampuni oleh sang istri sudah menjadi inspirasi bagi suami agar bertobat. Dia tidak memukul istrinya lagi. Sekarang mereka hidup bahagia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Petrus bertanya kepada Yesus, katanya, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu berarti mengampuni orang yang bersalah kepada kita tidak ada batasnya. Yesus menghendaki agar semua pengikutnya selalu siap sedia mengampuni orang berdosa, mengampuni sesama sepanjang hidup kita. Yesus menghendaki agar kita tidak bosan-bosannya untuk saling mengampuni. Yesus berkata demikian karena sebagai pemimpin, ia sendiri sudah dan selalu melakukannya. Betapa sering Yesus diperlakukan secara tidak adil oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, yang pada akhirnya mereka menyengsarakan dan menyalibkan dia di salib. Tetapi sebelum kematiannya, dari atas salib ia berdoa dan mohon pada Bapanya untuk mengampuni mereka. Katanya, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bagi Yesus, mengampuni artinya memberi perdamaian, sukacita, dan hidup baru bagi orang lain. Sang suami dalam cerita tadi mengalami hidup baru karena diinspirasi oleh kehidupan rohani sang istri. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau kita sudah alami pengampunan sesama, jadikanlah pengalaman itu sebagai inspirasi untuk kita, agar kita juga mengampuni orang lain. Kita mohon Santa Clara dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.